Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Permasalahan Palestina dan Israel tidak ada habisnya. Perlakuan Israel semakin menjadi-jadi. Bahkan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda peperangan akan berakhir diketahui sudah berabad-abad lamanya. Kedua negara ini bersih, tegak, bahkan sedikit nyawanya melayang dan harta benda hilang. Meski demikian, jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ternyata kitab suci Al-Quran sudah jauh-jauh dari hari memberitahukan konflik Palestina dan Israel. Penasaran? Berikut fakta-fakta yang telah digambarkan Al-Quran dan sekarang terjadi begitu nyata di Palestina. Fakta pertama, adanya Yahudi yang sadis dan bengis terhadap orang Muslim, tak senantiasa melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di surat Al-Maidah ayat 82, berbunyi, "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik." Fakta kedua, adanya kaum muslimin yang terusir dan terbunuh di Palestina karena keyakinan mereka berislam, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Quran Surat Hajj 40 dan Al-Maidah 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran begitu jelas menggambarkan fakta-fakta adanya orang-orang yang terusir dan teraniaya hanya karena mereka teguh memegang akidah mereka. Penderitaan para penduduk Palestina hari ini bakal sejak setengah abad yang lampau adalah bukti real fakta Al-Quran di atas. Maka mereka pun bertahan, maka mereka pun melawan, mempertahankan sejengkal kemuliaan Islam dari jajahan Zionis Israel. Karena semua alasan mulia itulah banyak warga Palestina meregang nyawa. Fakta ketiga, adanya skenario global di balik konflik Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Di balik fakta keangkuhan Israel hingga saat ini adalah karena adanya dukungan setia Amerika. Bahkan kita lihat titik balik keberadaan negara Israel di Palestina adalah karena kebaikan hak Inggris kepada kaum Yahudi, sekaligus kebencian mereka terhadap Islam. Diketahui kedua negara besar ini selalu konsisten mendukung Zionis Israel. Hanya teknis pensenjataan yang selalu disuplai, tetapi juga kebijakan-kebijakan perdamaian dan juga pengkhianatan perdamaian yang selalu diamankan oleh Amerika. Bahkan ada saat di mana resolusi PBB untuk pengencatan senjata dengan absennya Amerika adalah salah satu keajaiban dunia yang menyalahi secara konsistensi dukungan Amerika terhadap Israel. Fakta keempat, adanya benih-benih kemunafikan yang mengganggu perjuangan jihad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu,
dan kami selama-selamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu. Al-Has ayat 11. Fakta Al-Quran dan juga fakta sejarah kenabian selalu mengingatkan kita adanya bahaya dari dalam. Jangankan hari ini, saat umat Islam dalam kondisi lemah dan terpecah belah, bahkan di barisan pasukan Rasulullah SAW di Madinah pun mencoba sekelompok munafik yang terus aktif menghasut dan menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Masih ingat bukan peperangan Uhud saat 300 dari 1000 pasukan Rasulullah SAW membelot mundur ke Madinah karena kecewa dengan keputusan Rasulullah SAW. Fakta kelima. Ada banyak kaum, namun kaum muslimin lemah, tidak berdaya. Ada perubahan besar terjadi pada gaya hidup. Sebagian besar kaum muslimin pasahat. Tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, banyak negara muslim dijajah oleh negara barat, dan pendukungnya pun mulai mengadaptasi pemikiran dan gaya hidup berat yang merealitas akibatnya cinta harta dan dunia mulai mengakar dalam kehidupan kaum muslimin. Al-Quran telah menggambarkan fakta tersebut dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit." Atau ubah 38 gambaran seperti inilah yang juga terjadi di Palestina. Gangguan Israel dalam membuat bardir Palestina dengan membunuh percaya diri salah satunya, karena mereka yakin tidak ada satu negara muslim manapun yang berani mengirimkan pasukan membela Palestina. Atas nama jihad, negara-negara muslim di kondisi lemah dan takut menghadapi balasan Amerika dan sekutunya. Akhirnya Israel melenggang begitu nyamannya dalam menebarkan bom kluster di bumi Palestina. Bahkan tidak ada pembelaan dari negara-negara muslim tetangganya. Malu-malu untuk mengirimkan roketnya ke wilayah Israel, bahkan Iran yang sempat berkoar-koar pun belum sekalipun menerbangkan roketnya ke tanah Israel. Kemudian Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Mujahid pun harus berdiam diri karena sibuk dengan konflik Darfur yang juga disutradai Amerika. Beginilah adanya kenyataan hari ini, dan ini pula lah yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa umat Islam akan menjadi santapan bangsa-bangsa lain di akhir zaman. Bukan karena jumlah mereka yang sedikit, bahkan banyak, tapi bagaikan bumi yang terombang-ambing, lemah tak berdaya. Fakta keenam, ada kelompok yang senantiasa mengusung tinggi jihad untuk menegakkan kalimat ragu dan gentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menempati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan ada pula yang tidak merubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Al-Quran menyebutkan fakta akan datangnya golongan yang senantiasa setia untuk memperjuangkan kekayaan Islam, bahkan meskipun di antara mereka banyak yang telah berguguran. Tidak sedikit pun membuat komitmen mereka untuk berjihad mundur dan luntur. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa Hamas tampil sebagai gambaran real fakta.
situs bersejarah yaitu Masjid Qibli, Jami Al-Aqsa, Masjid Buraq, Masjid Marwani, serta kubah batu Dome of Roch atau Qobatu. Sakra Masjidil Aqsa ialah lokasi yang sangat disucikan oleh umat Islam. Situs tersuci ketiga Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, yang dimana diketahui bersama bahwa para Masjid Al-Aqsa menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat ke Siratul Muntaha, menembus langit ketujuh. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan salat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam, Baitul Maqdis, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pergantian kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah pada 642 Masehi. Kesugihan Masjid Al-Aqsa ini bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah yang menjadi kotak ukur pentingnya situs suci. Ketika ini bagi mereka terlebih tinggi, warga Palestina menginginkan kota Yerusalem, lokasi Masjid Al-Aqsa sebagai ibu kotanya, dan terus memperjuangkan kota ini meski sudah direnggut dan dikuasai oleh Israel sejak Perang 6 daripada tahun 1967. Nah, itulah tadi alasan mengenai fakta Al-Quran yang benar terjadi di Palestina. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.